Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah PWS rahimani wa rahimakumullah. Pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Di antaranya adalah Allah berikan kepada kita taufik, hidayah taufik yang membuat kita itu bisa menunaikan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala Kita bisa beribadah, bisa beramal soleh itu adalah karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah Allah gerakkan kita, Allah mampukan kita untuk duduk di pengajian, di majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, yang mana Nabi SAW itu dahulu pernah mengadu kepada Allah bahwasannya ada di antara umat beliau itu yang menjadikan Al-Quran itu diabaikan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku mereka menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan, diabaikan. Maka di antara banyaknya orang-orang yang lalai dari mempelajari Al-Qur'an, Allah berikan kepada kita hidayah, berikan taufik menjadi sebagian kecil di antara hamba Allah yang mau belajar Al-Quran. Maka ini keutamaan yang sangat besar, Sebagaimana kalau orang itu sholat tahajud, kenapa kata keutamaannya begitu besar? Sholat malam, karena orang-orang yang beribadah di waktu malam itu dia adalah termasuk di antara sedikit hamba Allah yang mampu melakukannya. Karena kebanyakan manusia pada saat itu apa? Terlelap, tidur, Maka kita melakukan amal soleh di saat orang-orang banyak meninggalkannya, ini lebih besar lagi keutamaannya, Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai dengan hari kiamat nanti. Baik, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah PWS rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari buku Iqra klasikal. Insyaallah bukunya tipis ini, Pak. Tapi sudah setahun lebih, alhamdulillah kita sudah dapat setengah. Kita bersyukur bisa terus istiqomah, istimror, Baik, sekarang kita masuk di halaman ke-30. Halaman ke-30. Di sini kita akan belajar perbedaan antara huruf hamzah, huruf ain, kaf, dan huruf qaf. 4 huruf ini bunyinya mirip terutama ketika sukun. Bunyinya mirip terutama ketika sukun. Baik, kita baca terlebih dahulu yang di Iqra. Yang pertama huruf hamzah. Perhatikan, huruf hamzah ini dia ketika sukun langsung berhenti, langsung berhenti. Tak gitu kita baca. Tak gitu Dari makhrajnya. Jangan berubah menjadi huruf kaf. Jangan tak, bukan tak tapi tak. Seperti itu Gampang insyaallah huruf hamzah. Perhatikan sekali lagi. Tak. Coba dibaca di Iqra-nya, dilihat. Ta ketemu hamzah sukun dibaca tak. Ya gitu
Jangan tertukar dengan huruf ain atau huruf kaf. Jangan dibaca ta, bukan ta, ya. Atau dibaca tak, nah, tapi ta. Sekali lagi, ta. Ya, insya Allah gampang ya. Kemudian yang kedua, huruf ain. Huruf ain ketika sukun ya, maka bunyinya atau suaranya itu ya mengalir seperti itu ya. Karena kalau di dalam ilmu tajwid dia punya sifat namanya sifat bainiyah atau tawassut ya. Jadi makhrajnya itu dia tidak menempel kuat dua sisi makhrajnya itu ya. Tapi agak sedikit goyang itu sehingga suaranya mengalir ya. Jadi bunyinya ta gitu ya. Ta. Kita ulangi lagi. Ta. Gitu ya bunyinya. Dari tenggorokan bagian tengah. Ta. Ta. Nah, tapi perlu diingat jangan udaranya keluar dari hidung, jangan ta. Nah, itu tapi ta gitu ya. Ta. Nah, seperti itu. Baik. Masya Allah, barakallahu fik ya. Itu huruf ain. Kemudian yang ketiga huruf kaf. Nah, huruf k atau huruf kaf ya. Ini mirip seperti huruf k di bahasa Indonesia ya. Tak gitu ya. Misalkan kita baca di sini, tapi dia punya sifat selain itu dari sisi udara dia punya sifat hams ya. Ya, dari sisi suara dia syiddah ya. Tapi sifat syiddah atau sisi suaranya itu lebih kuat. Jadi tidak terlalu tak, tidak terlalu seperti itu ya, tapi dikit saja. Tak. Ya, sedikit ya. Sama seperti huruf ta ya, bukan baj ya, tapi bat ya. Nah, ini juga sama, huruf kaf sama ya. Sifat syiddahnya dari sisi suaranya itu lebih kuat. Jadi udaranya tidak terlalu banyak, jangan tak ya atau tah, jangan sampai seperti itu ya, tapi tak ya, sedikit seperti itu. Sekali lagi kita coba huruf kaf sukun, kita praktekkan tak ya, seperti itu. Kemudian yang keempat terakhir huruf qaf ya. Huruf qaf insya Allah gampang ya, karena ada satu sifatnya yang sangat mencolok. Apa itu? Qalqalah. Barakallahu. Jadi dibantulkan taqo ya. Ketika dipantulkan bunyinya itu bukan ke, nah, bukan take tapi taqo ya, mirip bunyi huruf qaf itu ketika fathah. Kalau fathah kan qa. Nah, sukun itu setengah dari fathah. Taqo. Ya, gitu ya. Jadi mirip seperti fathahnya. Jangan berubah jadi bukan take tapi taqo. Sekali lagi kita ulangi. Taqo. Ya. Itu huruf qaf ya. Kita ulangi sekali lagi, baru nanti kita baca yang di bawahnya ya. Yang pertama hamzah sukun ta. Sekali lagi ta. Kemudian huruf ain ta. Sekali lagi ta. Ya, kemudian yang ketiga huruf kaf tak. Ya, kemudian yang keempat huruf qaf taqo. Ya, sekali lagi taqo. Ya. Baik. Kemudian sekarang kita baca baris di bawahnya ya. Baris pertama ta'kulu. Lagi ya, hamzahnya berhenti langsung tak, langsung disambung kulu. Ta'kulu. Ya, kemudian sebelahnya a'ma. Ya, sekali lagi ya.
A-nya jangan ikut ain, jangan jadi a semua, jangan a'ma, bukan a tapi a. Nah, jadi yang pertama hamzah a, yang kedua baru ain. A'ma. Ya, kemudian yang ketiga sebelahnya akramu. Afwan ya, akrama. Ya. Kemudian yang terakhir paling ujung aqwamun. Ya. Jadi huruf qaf kemarin kita sudah belajar ya di pelajaran sebelumnya itu halaman 28 tentang qalqalah. Kalau huruf qaf atau huruf qalqalah berada di tengah-tengah seperti ini, maka pantulannya kecil. Suaranya tidak sampai terputus ketika kita membaca ya. Jangan aqwa, bukan aqwa tapi aqwamun seperti itu ya. Pantulannya sedikit ya. Sekali lagi kita coba. Aqwamun. Baik, barakallahu fikum. Kemudian bawahnya perhatikan hamzah sukunnya, cara mengucapkannya ya. Ra'fatun. Sekali lagi, ra'fatun. Ya, kemudian sebelahnya la'nati. Ya, huruf ain mengalir. Sekali lagi, la'nati. Kemudian sebelahnya huruf kaf sakratun. Sekali lagi sakratun. Ya, kemudian terakhir paling ujung taqaharu. Sekali lagi taqaharu. Ya. Kemudian bawahnya ya, yang depan akhtana. Kemudian sebelahnya ba'dihi. Ya, kemudian sebelahnya la dzikra. Kemudian paling ujung ruziqona. Pantulkan qafnya tapi kecil ya, mengalir, suaranya mengalir. Ruziqona. Kemudian hati-hati huruf za jangan berubah menjadi huruf jim atau huruf ya, jangan rujiqona atau ruyiqona tapi ruzi ya. Ruziqona. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Coba dari sini 4 baris dulu ini. Ada yang mau praktek membaca dari paling atas sampai yang kita baca terakhir tadi ya, enggak, atau bareng-bareng dulu deh, kita baca bareng-bareng sekali lagi yuk semuanya dari yang paling atas ya, huruf ta, kemudian ta, baru tak, baru taqo. Yuk 1 2 3 ta, kemudian yang paling atas dulu, di atasnya ta, baru tak, taqo ya. 1 2 3 ta, terus ta, kemudian tak, terus taqo ya. Bawahnya sekarang 1 2 3 sekali lagi takulu, terus lanjut. Nah, pendek ma-nya akrama. Terus aqwamun. Bawahnya terus terus
pendek, runya taqaharu. Bawahnya terlanjut. Ya, terus la dzikra. Terus Masya Allah, barakallahu fikum ya. Itu tadi kita praktek membedakan bunyi hamzah, ain, kaf dan qaf ketika sukun. Sekarang monggo kalau ada yang mau latihan membaca, silakan. Monggo Pak. Tak. Nah, yang pertama hamzah, jangan tak, jangan ada anginnya, jangan tak, tapi tak. Kayak gitu. Terus. Tak. Lagi. Tak. Terus. Tak. Nah, terus. Tako. 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 Terus bawahnya. Taat. Nah, sukun. Tak. Kulu. Tak. Kulu. Ya, langsung disambung lagi sekali lagi. Tak. Kulu, langsung disambung. Nah, jangan mengalir, jangan ta, bukan ain, hamzah. Tak kulu. Tak kulu. Nah, lanjut. Nah, yang tadi depannya jangan jadi ain, jangan a'ma, tapi a dulu, a. Nah, gitu a-nya. A'ma. Terus akroma. Terus nah tadi kalau qalqalah jangan jadi ke, jangan ake, aqwamun. Ya, terus bawahnya rafakun. Ya, bagus. Terus la-nya lagi dibuka lagi mulutnya. La. Gitu. La'nat. La'nati. Ya, terus sakke. Jangan dipisah, jangan sakke. Sakratun langsung. Sakratun. Iya, terus taqharu. Nah, tadi jangan ke kok. Taqharu. Terus ahtona. Nah, tadi hamzah, bukan alif, ada sukun ya, berarti hamzah. Ahtona. To. Iya, terus lanjut. Satu lagi, terakhir. Nah, tadi zanya yang jelas. Ruzi. Ruziqona. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Cukup ya. Baik, satu lagi, coba satu lagi. Ada yang mau membaca satu lagi? Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Lagi Pak, jangan terlalu masuk ke hidung, jangan tak. Tak. Biasa. Tak. Nah, seperti itu. Tak. Yang kedua betul ya. Agak naik tenggorokan bagian tengah ya. Tapi jangan lewat hidung, jangan tak. 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 Ya, dikit lagi coba. Tak. Terus lanjut. Lagi Pak? Ya, terus. Tako. Jangan panjang, jangan tako, bukan ko, tapi tako. Ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Terus bawahnya. Takulu. Sekali lagi. Takulu. 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 Takku. Takulu. Sekali lagi. Takulu. Takulu. Lanjut. A'ma. Ya, tadi jangan jadi ain juga depan, jangan a, tapi a, coba. A. Biasa dibuka aja. A. Nah, a'ma.
Ainnya di tenggorokan tengah. A'ma. A'ma. Lanjut. Akroma. Ak. Akroma. Terus. Aqwamun. 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 Lanjut bawahnya. Rafatun. Lanjut. La'nati. Ya, hari ainnya dialirkan lagi. La'nati. La'nati. Terus. Sakratun. Sakratun. Ada ininya, udara yang keluar. Sakratun. Ya, terus. Taqharu. Pelan-pelan. Taqharu. Taqharu. Bawahnya. Aqta'na. Terus. Ba'dihi. Terus. Ladikra. Zik tambah ka. Lazik. Ladikra. Lazikra. Ladikra. Kanya. Lazik. Ro. Lagi kurang la. Ladikra. Ya, terus. Ruziqna. Nah, lagi jangan ke ruziqo. Ruziqona. Ruziqna. Ruziqo. Ruziqna. Zi. Zi. Nah, ruziqo.